Shalom semuanya. Bersyukur sekali ya kali ini kita boleh ketemu lagi, boleh bersekutu lagi dalam berbagai kesibukan masing-masing. Tapi kita tetap harus menyempatkan, kita mau mengucap syukur sama Tuhan setiap hari yang Tuhan sudah beri. Mari kita hadir dalam hadirat-Nya. Mari kita datang menyembah di hadapan-Nya. Mari kita pujikan, jadikan aku indah. Saat ini kita beribadah bersama dengan tema komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Untuk ayat pembukanya ada di Yesaya 60 ayat 1-2 yang akan saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Untuk menghayati setiap berkat yang Tuhan berikan, mari kita mencoba mengingat-ingat kembali sambil menutup mata. Mari kita coba ingat lagi berkat Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kebaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena semua yang Tuhan berikan itu semuanya adalah baik. Mari kita pujikan semua baik. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bernafas, kami boleh beraktivitas seperti biasa, sehat, bertemu dengan keluarga, atau mungkin yang tidak bisa bertemu dengan keluarga, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Hari ini
Izinkan Engkau hadir dalam tengah-tengah kami, berkati ibadah kami hari ini, dan kami siap mendengarkan apa yang Engkau katakan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Jangan Lelah. Teringat saat pertama kasih mula-mula, pelayanan kemana saja. Oke siap gak banyak bicara, jangankan nanya-nanya, PK mikirin pun enggak. Semua pujian yang diterima hanya bagi Dia. Jangan sampai spirit misionari berganti jadi selebriti.
Janganlah sampai kerendahan hati berubah jadi nafsu cari posisi. Janganlah sampai kerelaan hati berubah hobi cari fasilitas itu ini. Kita semua dipanggil melayani, tapi bukan jadi selebriti rohani. Bertahun sudah berjalan, semua serasa berbeda. Jangan sampai panggilan semula berubah tak seperti awalnya. Kalau hati nggak kita jaga, sungguh berbahaya. Yang dahulu hanya bagi dia, sekarang bagi dua. Jangan sampai spirit misionari berganti jadi selebriti. Janganlah sampai kerendahan hati berubah jadi nafsu cari posisi. Janganlah sampai kerelaan hati berubah hobi cari fasilitas itu ini. Kita semua dipanggil melayani, tapi bukan jadi. Kita semua yang sudah melayani, jangan cuma jadi selebriti rohani. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam renungan sambil kita tutup mata. Kita mau pujikan Jadikan Kami Satu. Di hadapan
Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah untuk sore hari ini kita akan memasuki penyampaian kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan, yang layak ditinggikan, diagungkan, disembah. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi kekasih jiwa kami datang kepada Engkau. Mengucap syukur Tuhan, pada sore hari ini Engkau perkenankan kami untuk bersatu hati bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus hadir mengurapi setiap hati pikiran kami, agar kami fokus terhadap firman Tuhan. Ialah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh perkataan Kristus itu sendiri bekerja atas kehidupan kami. Biarlah firman itu memberi kekuatan di dalam iman percaya kami semuanya, agar kami terus dapat membangun kehidupan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Kami mohon kiranya singkirkan pikiran kami dari angan-angan, singkirkan ke hati kami daripada yang jahat, supaya apa yang diperkatakan firman-Mu kami dapat dimampukan untuk melakukan di setiap kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan doa firman yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, terlebih dahulu akan bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius 9 ayat 35 hingga Matius 10 sampai dengan ayat ke-8. Kita akan simak bersama-sama dan saya akan membacakannya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma,
Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan Injil Matius 9 hingga 10. Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman serta melakukan di sepanjang kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada sore hari ini komunitas yang menyembah dan melayani. Kita akan melihat dari firman Tuhan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Komunitas tentu saudara-saudara sekalian tahu, sebuah kumpulan, kalau gereja sebuah persekutuan di mana di dalamnya kita ada perjumpaan kita dengan Kristus, yang mana kita menyembah. Dan di dalam firman Tuhan ini mengajak kepada kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani ini bukan sekedar aktif dalam berbagai kegiatan gereja, seperti contoh kita terlibat dalam semua kegiatan gereja, supaya kita ini dilihat, dipuji oleh banyak orang. Di mana-mana kita tampil di situ ada, ya. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan hanya secara kasat mata dilihat oleh orang banyak, atau melayani itu mau berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Ya, ini banyak sekarang sebuah kumpulan sosial dengan mengadakan tindakan-tindakan, apalagi di masa seperti sekarang ini, masa virus corona. Ada sekelompok orang di dalam memberikan dan supaya dilihat oleh kalangan banyak orang bahwa dirinya itu sosial, jadi tidak memiliki tidak memiliki motivasi yang benar. Ini juga ada. Melayani juga menyangkut hati. Nah, ini ditandaskan oleh Tuhan Yesus bahwa melayani itu menyangkut hati. Melayani bukan sekedar soal aksi, tetapi juga motivasi. Pelayanan yang tulus ini karena muncul dari hati hamba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat Kolose 3 ayat 23, bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu hanyalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kepentingan manusia, ya. Itulah yang disebut dengan pelayanan sejati kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan, yaitu dalam ayat 35 sampai dengan 38. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang pertama ini ditujukan kepada semua orang, jadi orang banyak. Yang pertama adalah mengajar. Di sini Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajar, tetapi di dalam pengajaran Tuhan Yesus itu dengan maksud tujuan bahwa ia ingin mengubah orang yang mendengarnya ini untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Sama seperti dengan seorang guru, mengajar itu lebih mudah, tetapi untuk mendidik ini yang sulit. Jadi di sini Alkitab berbicara mengenai
pengajaran ini termasuk ditambahkan dalam tritugas gereja, yaitu selain bersekutu, melayani, bersaksi, yaitu didasko, yaitu mengajar. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada semua orang, tidak memandang itu anak-anak hingga dewasa, tidak melihat situasi dan kondisi, dimanapun tempat Tuhan Yesus bisa mengajar. Kemudian yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang diberitakan Tuhan ini adalah berita sukacita, kabar keselamatan yang harus disampaikan kepada banyak orang. Ini tugas panggilan bahwa setiap orang Kristen itu terpanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, yaitu keselamatan bagi banyak orang. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus di sini memelihara. Ketika Ia mengajar, ketika Ia diikuti oleh orang banyak, Tuhan Yesus ini memiliki belas kasihan kepada mereka. Dengan belas kasihan ini, Dia berikan kepada semua yang mengikutinya. Contohnya, pada waktu Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang, yaitu dengan 2 dan 5 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus memiliki kepekaan, kepedulian, bahwa Tuhan tidak hanya mengajar, memberitakan Injil lewat perkataannya saja, tetapi Ia memiliki belas kasihan. Oh ya, kalau diikuti orang banyak, ini tentu mereka juga membutuhkan secara jasmani juga. Jadi mereka perlu dikenyangkan. Nah, inilah yang menjadi dasar dari pelayanan Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu karena Ia memiliki hati, jadi belas kasihan. Mungkin belas kasihan ini bukan wah sakit ya kayak sampai mereka hidupnya seperti itu, sangat menderita. Tetapi Tuhan Yesus lain, Dia tidak hanya merasakan bahwa berkata kasihan, tetapi Ia belas kasihan dan akhirnya memunculkan sebuah tindakan perbuatan yang harus Dia lakukan. Oh, kebutuhan seseorang itu apa? Saya harus bertindak, tidak hanya dengan kata-kata. Kita bisa melakukan saja. Orang Kristen tahu dengan bahasa kasih, ya, dengan kata-kata yang bagus. Tapi ternyata kita tidak berbuat, tidak melakukannya. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kemudian yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan itu, berita sukacita itu, pengampunan itu harus disampaikan, diberitakan kepada orang banyak. Ini tugas kita, yaitu untuk memberitakan kerajaan surga itu. Melalui apa saja? Melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui sikap hati dan perbuatan kita. Ini yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi seluruh kehidupan kita itulah yang mendasari kita ini melayani panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan tidak hanya ketika kita melakukan pelayanan di dalam gedung gereja saja, tetapi bisa dilakukan di setiap manapun kita berada di dalam sebuah komunitas. Ini adalah suatu kesempatan bagi anak Tuhan untuk bisa terpanggil untuk mewujudkannya ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu pengajaran Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan yang ketiga, yaitu memelihara. Tuhan Yesus tidak hanya memelihara secara iman
rohaninya saja, tetapi ia juga memikirkan dalam hal kepedulian, tanggap. Tuhan Yesus tanggap, yaitu dengan memikirkan masalah jasmaninya. Tadi makanan rohani sudah diberitakan, dan juga Tuhan Yesus ini peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu selama ia mendengarkan firman itu, selama ia diikuti kemanapun Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani dapat diartikan juga setiap apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan dan kita lakukan, motivasi, orientasi kepada Allah. Jika yang kita lakukan ini bukan orientasi Tuhan, tentu itu bukan melayani. Jadi saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk melayani, baik itu di dalam gereja, baik itu di tempat kita bekerja, baik itu di dalam kita belajar atau studi, ataupun di masyarakat, ataupun dimanapun komunitas kita yang lainnya. Nah, disitulah kita bisa mewujudkan pelayanan itu didasari oleh hati. Betul-betul apa yang kita perbuat ini tidak semata kita pamerkan kepada orang banyak supaya kita mendapat pujian bahwa luar biasa talentanya, luar biasa karunianya, luar biasa orang itu hebat. Tetapi yang Allah kehendaki di sini yaitu berikan segala sesuatu itu dengan hati, sehingga pelayanan yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh tanpa imbal jasa. Jadi tidak ada tujuan kita melakukan pelayanan untuk mendapatkan sesuatu, mencari keuntungan bagi kita sendiri, tidak. Tetapi itu semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Seperti tema di atas bahwa kita terpanggil untuk menyembah dan melayani itu dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, bahkan pengorbanan. Sama seperti yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu ia menyelamatkan dan mengampuni dosa manusia. Nah, kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu, marilah kita bertugas untuk meneruskan karya penyelamatan ini bagi semua orang. Ya. Ada 3 arti melayani. Melayani adalah melakukan segala sesuatu tanpa beban. Nah ini, jadi ketika kita terpanggil untuk melayani, bisa jadi itu menjadi sebuah beban. Beban bagi seseorang. Aduh, terlalu berat, mungkin saya malu, mungkin kurang percaya diri, takut, dan sebagainya. Jadi seperti menganggap itu sebuah beban, seolah-olah berat sekali bagi kita. Sebab melayani bukanlah sebuah beban, namun sebuah kehormatan. Nah, ini sama seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya ketika ia membasuh kaki muridnya. Itu sebuah teladan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, yaitu ia mau merendahkan diri, ia mau melayani dengan tulus. Ini sebuah teladan bahwa Tuhan mengubah pelayanan yang dianggap hina, pelayanan yang biasanya dikerjakan oleh seorang budak atau seorang pembantu, ini diubah oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tahu bahwa pelayanan itu adalah pekerjaan yang mulia, ya. Pekerjaan yang sangat mulia, jadi yang sangat terhormat. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus,
janganlah ketika kita terpanggil untuk melayani, kita itu dalam hati kita mengatakan sebuah beban, sehingga hanya ada keluhan-keluhan yang ada di dalam diri kita. Kita mengeluh, aduh kok aku butuh tugas, ya mungkin bisa jadi orang tanpa persiapan kita langsung ditunjuk, aduh beban, ya dudukkan, ya kakinya gemetar semua. Ini bisa jadi, ini sebuah beban, keringat dingin keluar semua. Ini terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun kita, ketika kita diutus untuk melayani. Nah, perlu kita sebuah persiapan, keberanian. Ya. Kemudian yang berikutnya, melayani itu harus dengan kesungguhan, ya. Sama seperti yang disebutkan oleh Tuhan dalam Matius 20 ayat 28. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Jadi ada orang yang suka hidupnya ini dilayani daripada melayani. Nah, ini sudah berbicara kepada kepentingan pribadi. Ini namanya egois, jadi hanya memikirkan dirinya. Mungkin dia memiliki tempat yang terhormat, kedudukan, jabatan, atau mungkin dia memiliki kekayaan, ya. Jadi inginnya dilayani. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, ia mau merelakan dirinya menjadi seorang hamba. Berarti di dalam kehidupannya ada kerendahan hati. Inilah yang menjadi teladan bagi kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menerima panggilan Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan. Ini disertai dengan hati yang penuh sukacita, jadi dengan segenap hati, sama seperti ketika kita dipanggil untuk melayani. Yuk, dengan segenap hati saya berjanji untuk melakukannya. Dengan segenap hati itu tanpa beban, tanpa terpaksa. Ini yang diinginkan Tuhan. Kemudian yang kedua, melayani ini merupakan sebuah anugerah. Karena kita sudah menerima keselamatan, anugerah Tuhan. Kata anugerah jadi pemberian. Kita sudah diberikan Tuhan itu secara cuma-cuma, sola gratia, ya. Keselamatan diberikan Tuhan itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Jadi di sini diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Mari kita meresponi. Oh ya, Tuhan sendiri sudah memberikannya dengan memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Respon kita apa? Tanggapan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, apakah cukup kita hanya berterima kasih saja? Tidak, tetapi meneruskan karya penyelamatan itu bagi semua orang, sehingga banyak orang yang terpanggil karena mendengar firman itu dan memuliakan Tuhan. Kemudian saudara yang terkasih, yang ketiga, melayani adalah salah satu ungkapan kasih kita kepada Allah. Jadi merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbuat untuk saya, maka saya harus mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik itu di gereja, baik itu di luar gereja. Tuhan memanggil kita untuk melayani, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Apakah yang disebut melayani ini hanya dilakukan pendeta, majelis, ataupun guru sekolah minggu? Apakah yang tim paduan suara saja? Tidak. Yang datang beribadah pada hari Minggu itu pun sudah melayani, karena sudah mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Ini salah satu bentuk. Sehingga tidak ada anak-anak Tuhan atau saudara-saudara orang-orang percaya yang hanya duduk diam, melihat saja ketika ada di dalam gereja. Oh ya, saya bukan tugas saya. Oh ya, itu bukan bagian saya. Ini berarti kita egois.
hanya berpikir pada dirinya sendiri. Jadi mari kita harus memikirkan ya, bahwa melayani ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Melayani ini harus didasari oleh rasa kasih. Kemudian melayani ini bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, mari saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, di sini disebutkan di dalam Matius 9 hingga 10, Tuhan Yesus mengutus para murid, pada waktu itu hanya 12 jumlahnya, diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dan yang ingin Tuhan bahwa setiap pelayanan yang dilakukan itu ditujukan untuk semua orang banyak, dan semua itu harus berorientasi pada Tuhan. Nah, sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melihat orang banyak menjadi bagian dari diri kita. Sebagai pengikut Kristus tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Jadi Tuhan memberikan hidup kepada kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang banyak. Nah, itu kita dipanggil oleh Tuhan, kita terpanggil, jadi bukan hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kehidupan orang banyak. Sama seperti disebutkan di ayat 35, yang mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi di sini pelayanan Tuhan Yesus kepada orang banyak yaitu melepaskan apa yang menjadi persoalan hidup orang banyak itu. Apa yang menjadi kebutuhan orang banyak itu Tuhan pikirkan. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Karena ada hati yang berbelas kasihan. Ini mungkin melebihi dari kata empati dan simpati. Jadi belas kasih itu yang menggerakkan seseorang itu untuk bertindak, untuk berbuat, untuk melakukannya. Nah, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kita akan terima panggilan Tuhan ini. Mari dengan kesungguhan hati kita, mari kita akan memiliki belas kasih kepada orang banyak, di dalam gereja, di dalam masyarakat, dimanapun komunitas yang kita jumpai. Disitulah kita terpanggil untuk melayani. Kiranya firman yang saya sampaikan ini akan memberkati dan bekerja untuk kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai pekerja Allah, kita berarti sebagai pekerja Kristus yang mulia. Untuk itu, mari kita pujikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Ku cari-carilah kasih yang lebih pasti hidup baru, ku menunggu
Marilah bersama-sama kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah keselamatan ya Tuhan, sehingga pada sampai hari ini kami semua tetap hanya percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di gereja dimanapun berada. Ya Tuhan, kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berkati para pendeta dan para pelayan Tuhan, terutama di sini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan untuk bisa menjadi teladan bagi mereka, jemaat-Mu semuanya di sini juga, terutama yang belum mendengar kabar kesukaan-Mu ya Tuhan. Kiranya banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu untuk bertobat dan mereka semua bisa dibaptis karena nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan dan negara bangsa kami ya Tuhan. Kiranya di saat ini yang banyak pandemi COVID-19 ya Tuhan, banyak yang terjangkit penyakit itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan jamah hingga semua yang sakit, terutama corona ini ya Tuhan, bisa sembuh kembali karena pertolongan dan kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan juga jemaat-Mu di sini ya Tuhan, kiranya dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, bisa saling mengasihi, saling melayani, dan bisa saling tolong-menolong, membantu yang berkelebihan bisa membantu yang berkekurangan juga, yang berkekurangan bisa terbantu oleh yang berkelebihan, karena semua ini berkat kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami semua bisa melakukan kehendak-Mu, bisa melakukan kasih Allah di dalam hidup kami. Kami bisa saling mendorong, tetap saling menguatkan hati kami, hingga kami bisa menjadi sinar terang atau menjadi teladan juga di mana anak-anak-Mu berada dimanapun, di rumah maupun di sekolah atau di kantor maupun terutama di gereja. Ya Tuhan, kami serahkan anak-anak Tuhan ini ke tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya bisa menjadi contoh, menjadi terang bagi yang masih
merasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami serahkan. Haleluya, amin. Marilah bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membaca ayat penutup yang diambil dari Matius 9 ayat 37 sampai 38. Boleh disiapkan dulu, mari kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman dari Tuhan. Semoga firman ini bisa mengingatkan kita bahwa kita harus selalu bekerja, karena apa yang kita kerjakan akan kita tuai. kebaktian sore hari ini, yaitu kita berdoa mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah banyak menyampaikan kepada kami lewat sebuah pengajaran, lewat pelayanan yang Tuhan kerjakan untuk kita semuanya. Mengucap syukur Tuhan teladan yang boleh Tuhan lakukan lewat pelayanan yang disampaikan kepada orang banyak, di mana Allah mengajar kepada kami dengan kesungguhan hati, di mana Allah memiliki ketulusan hati, di mana Tuhan berbelas kasih terhadap orang banyak. Engkau memikirkan kehidupan orang banyak. Engkau melepaskan mereka dari sakit penyakit. Engkau melepaskan mereka yang menderita, yang terbeban, yang berdosa, mereka yang terpinggirkan. Tuhan senantiasa melepaskan mereka. Inilah tujuan Tuhan di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia mengesampingkan dirinya sendiri, tetapi ia berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkannya.
Biarlah firman-Mu itu bekerja atas kehidupan orang-orang percaya. Engkau yang mengutus kami Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, berita sukacita, damai sejahtera. Biarlah orang banyak yang belum mengenal Engkau akan rindu untuk mendengar, rindu terpanggil untuk memberikan hatinya kepada Tuhan, terpanggil untuk memberikan dirinya melayani pekerjaan Tuhan, baik itu di dalam gedung gereja, baik itu di luar gereja, dengan kesungguhan hati, tanpa beban dan mengeluh. Kami percayakan semua dalam pimpinan Roh Tuhan. Terima kasih firman Tuhan kiranya dapat meneguhkan, menguatkan, memampukan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semakin banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudara kekasih kami terpanggil untuk diutus oleh Tuhan dalam memberitakan Injil Tuhan. Mari kiranya Tuhan ubah kami ketika kami mendengar setiap pengajaran Engkau Tuhan. Hidup kami akan semakin hari bertambah hikmat dan diubahkannya, sehingga kami sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk dapat menjadi pelayan yang seperti seorang hamba. Bapa, ampunilah kami selama di dalam kami mendengarkan firman-Mu ada terselip dosa yang tidak berkenan di hati Engkau. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas berbagai karunia yang Tuhan nyatakan di dalam setiap anak-anak Tuhan. Semua yang kami perbuat ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, pada sore hari ini kami akan tutup untuk pelayanan firman ini dengan sebuah berkat. Kiranya kasih karunia dan beroleh cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara semua hari ini hingga Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Ya, tidak terasa ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, waktunya sudah selesai beribadah. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teringat saat pertama kasih mula-mula, pelayanan kemana saja. Oke siap, gak banyak bicara. Jangankan nanya-nanya, PK mikirin pun enggak. Semua pujian yang diterima hanya bagi Dia. Jangan sampai spirit misionari berganti jadi selebriti. Janganlah sampai kerendahan hati berubah jadi nafsu cari posisi. Janganlah sampai kerelaan hati berubah hobi cari fasilitas itu ini. Kita semua dipanggil melayani, tapi bukan jadi selebriti rohani. Bertahun sudah berjalan, semua serasa berbeda. Jangan sampai panggilan semula berubah tak seperti awalnya. Kalau hati nggak kita jaga, sungguh berbahaya. Yang dahulu hanya bagi Dia, sekarang bagi dua.
Jangan sampai spirit misionari berganti jadi selebriti. Janganlah sampai kerendahan hati berubah jadi nafsu cari posisi. Janganlah sampai kerelaan hati berubah hobi cari fasilitas itu ini. Kita semua dipanggil melayani, tapi bukan jadi. Kita semua yang sudah melayani, jangan cuma jadi selebriti rohani.